Silakan disiapkan. Salam kepada guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Siapa yang tidak hadir? Hadir semua? Alhamdulillah. Oke, coba dilihat kanan kirinya ada sampah atau tidak. Depan belakang di bawahnya yang ada sampah silakan dibuang terlebih dahulu. Buang dulu sampahnya. Sebelum kita mulai, biar hari ini kita dapat berkah, marilah sama-sama kita membaca bismillah terlebih dahulu. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah siap belajar? Sudah. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara mengelola emosi. Kalian tahu emosi itu apa? Apa emosi itu? Marah, terus? Jengkel, terus? Hah? Menyebalkan, terus? Benci, terus? Sedih. Sedih termasuk emosi? Kenapa tidak termasuk? Sedih emosi atau bukan? Iya. Oke, nanti kita akan belajar. Ibu akan bagikan dulu kertasnya. Jadi, nanti Ibu akan menceritakan sebuah cerita. Silahkan kalian perlakukan kertas ini sesuai dengan perasaan yang kalian rasakan. Misalkan dalam cerita itu nanti perasaan kalian senang, silahkan kertasnya dielus-elus. Ya, kalau perasaan kalian kesal, silakan diremukkan. Kalau kesalnya dikit, jangan sekarang ya. Kesalnya dikit, dikit aja. Kesalnya banyak, boleh sampai remuk. Kalau kalian sangat marah, boleh kertasnya disobek-sobek. Ya, oke. Ibu mulai ceritanya. Di suatu pagi di hari Rabu, kalian akan berangkat ke sekolah. Pada malam harinya, kalian sudah menyiapkan peralatan untuk kokurikuler. Kalian ditugaskan membawa kompor, membawa wajan, membawa sutil, sendok penggorengan itu, garam, bawang, dan juga cabai. Ya, itu tugas kalian yang membawanya. Karena kalian takut lupa, kalian sudah menyiapkan pada malam hari sampai jam 9 malam. Kompor kalian ini cuma satu kan di rumah kan, jadi kalian pinjam nih sama bibi kalian, sama tante kalian, atau sama sepupu, sama uak. Pokoknya kompornya dapat. Intinya kalian minjam sama orang tua, kalian sudah pinjam, jangan sampai pada hari H kalian nggak ada peralatannya. Kalian minjam nih pasti bertanggung jawab kan. Kemudian pada hari Rabu paginya, kalian berangkat ke sekolah jam 7:10. Kalau perjalanan biasanya kalian nyampe sekolah itu ada 10 menit atau 5 menit nyampe di sekolah. Pas kalian berangkat ke sekolah, tiba-tiba di tengah perjalanan motor kalian habis bensinnya. Kalian lihat ke sekeliling kalian tidak ada orang yang menjual bensin. Dan kalian harus mendorong motornya sampai 50 meter. Agak 5 menit apa 10 menit. Bagaimana perasaan kalian? Capek? Capek, oke. Senang? Senang aja, oke? Kemudian, setelah kalian berjalan 50 meter, ada teman kalian nih yang lewat. Dia bilang kan katanya, kenapa motornya? Motor saya habis bensin. Sama dia dibelikan bensinnya dulu, diisikan bensinnya ke motor kalian. Bagaimana perasaannya? Senang diapain? Nah, oke. Ternyata kalian sampai sekolah itu 7:35, yang mana sudah terlambat waktunya, ya kan? Sampai di meja guru piketnya tidak percaya. Kalian bilang nih, Bu, saya udah bangun pagi-pagi, saya udah sarapan pagi, tapi motor saya habis bensinnya. Ibunya tidak percaya. Alah, bohong kalian itu. Bilang aja kalian kebiasaan kamu tuh telat terus. Gimana perasaan kalian? Marah. Marahnya di kertasnya gimana? Digimanain kertasnya? Kesal dikit boleh di ujungnya. Oke. Sudah? Setelah kalian mendapatkan sanksi membuang sampah, kemudian kalian masuk nih ke dalam kelasnya. Ya kan? Kalian masuk ke dalam kelas, ditanyalah sama gurunya kan, dari mana
dari mana kamu? Kenapa terlambat? Kalian ceritakan nih, motor saya tadi habis bensinnya, kemudian saya harus mendorong motornya, Bu. Pak, ternyata ibu sama bapaknya tidak percaya katanya. Bilang aja kalian bangun kesiangan kan katanya. Gimana perasaan kalian? Marah. Sudah? Setelah itu, setelah kalian masuk ke dalam kelas, ada teman kalian nih yang bertanya, kenapa tadi, kemana kok terlambat? Kalian jelasin kan sama teman kalian, tadi saya motornya habis bensin. Oh iya, katanya kayak gitu kan. Setelah itu temannya bilang, mana alat-alat yang tugas kamu, tanggung jawab kamu bawa? Kalian lihat ternyata di motor udah nggak ada lagi. Alat-alat kalian itu sudah jatuh, nggak ada. Bagaimana perasaan kalian? Marah, kesal. Oke. Marah banget Riga ya. Kemudian, Regi, ya Allah, astagfirullah, Regi, RE, oke sorry. Kemudian, setelah kalian mencari kesana kemari tidak ketemu, kata temannya, ya udah nggak apa-apa, kita masaknya pakai kayu bakar aja, kita cari kayu bakarnya. Kemudian bawa wajan dan sutil, ada teman kalian itu yang bawa 2. Jadinya, kalian bisa masaknya itu sampai selesai. Ketika kalian selesai masak, ada tamu datang nih. Tamu datang ke guru piket, kemudian guru piketnya ke kelas kalian dicariin, ini alat-alat siapa tadi jatuh di jalan. Untungnya ditemukan sama si bapak ini, jadinya dikembalikan sama kalian. Gimana perasaannya? Senang. Kenapa senang? Barangnya udah ketemu. Sudah. Kemudian, setelah kalian memasak hingga selesai, ternyata masakan kalian yang paling enak. Akhirnya dipuji sama guru-guru. Bagaimana perasaannya? Nah, dia apain di? Saking bahagianya guru-gurunya ngasih hadiah sama kalian. Entah itu jajan, entah itu uang, pokoknya dikasih, ditraktir lah pokoknya. Bagaimana perasaannya? Nah, sangat senang. Setelah itu, setelah kalian melewati hari yang panjang, kemudian kalian pulang ke rumah dengan hati yang bahagia. Nah, coba diperlihatkan kertasnya. Kusut. Ada yang sampai dilempar tadi ya Regi? Oh iya, saking marahnya. Oke? Sudah? Yang kusut banget di bagian mana? Semua. Yang nggak kusut, setengah kusut ada? Setengah. Rida, setengah kusut. Mana ininya? Oke. Kenapa setengah kusut? Darfas, setengahnya lagi? Kok nggak tahu? Nggak marah. Ipan nggak ada marah sama sekali. Biasa aja. Iya. Oke. Yang lainnya bagian marahnya? Di bagian mana tadi? Habis bensin. Terus? Nggak percaya guru. Terus? Dorong motor. Capek ya. Setiap orang pasti ada poinnya yang sangat marahnya beda-beda. Nah, kira-kira kalian menyesal atau tidak kertasnya jadi seperti itu? Menyesal. Kalian lihat kertas kalian, bayangkan itu teman kalian. Bagaimana perasaan teman kalian? Bahagia? Kecewa, kesal? Jadi, kertas ini kita anggap perasaan atau hati seseorang. Kita bisa melakukan apapun sama orang tersebut. Kita boleh marah, kita boleh kecewa. Tapi yang tidak boleh adalah menyakiti orang lain. Sama menyakiti diri sendiri. Kalau misalkan kita menyakiti orang lain, apakah dimaafkan? Kalau dimaafkan, apakah dilupakan? Tidak. Kenapa tidak dilupakan? Karena sudah sakit hati, sama kayak kertas ini ya. Kalau kalian diomong yang jelek-jelek, atau kalian berantem sama teman kalian karena apa kalian sakit hati, mungkin kalian bisa memaafkannya, tapi melupakannya tidak bisa, atau tidak mudah. Kalaupun bisa itu mungkin waktunya yang lama. Ini Ibu jelaskan. Ini artinya roda emosi. Ada 4 perasaan yang buat kita nyaman sama yang tidak nyaman. Yang perasaan yang kayak menggembirakan,
kemudian percaya diri. Kalau kita percaya diri itu kan perasaan yang nyaman, kemudian merasa dicintai. Kemudian ada perasaan bahagia. Ini 4 perasaan ini yang buat nyaman. Ada yang buat tidak nyaman, kayak apa perasaannya? Perasaan sedih, takut, marah, sama embrace nih malu. Ya kan? Perasaan malu itu tidak nyaman. Kemudian ada perasaan marah, sedih. Kalau marah itu ada perubahan fisik. Di dalam tubuhnya tuh mungkin jantungnya berdebar-debar. Ada yang mungkin langsung tiba-tiba sakit perut. Ya kan? Ada yang langsung tiba-tiba pusing. Dan ada takut. Takut nih cemas. Kemudian powerless, tidak berdaya. Yang terakhir sedih. Sedih ini ada merasa kesepian. Pernah kesepian? Sering. Pernah. Ada yang hari ini merasa apa ya? Sedih karena kesepian? Enggak ada. Perasaan yang ada di diri kalian itu yang menggerakkan kalian untuk bersikap. Misalkan nih, kalian marah, mungkin aja tiba-tiba jadi pendiam, ditegur, kenapa? Enggak apa-apa. Ada yang kayak gitu? Ada. Sedih pernah? Pernah. Biasanya kalau sedih kalian ngapain? Nangis, bener. Nggak apa-apa ya, karena itu menandakan kalian manusia. Jadi manusia itu dia punya semua perasaan ini. Kalau sedih ya nangis, kalau senang ketawa-tawa boleh, kalau marah ya boleh marah. Ini namanya wheel of choice, roda pilihan. Ini yang bisa kalian lakukan kalau kalian memiliki perasaan yang tidak nyaman atau perasaan yang nyaman. Yang pertama, kalian bisa apologize. Arti apologize apa? Memaafkan. Misalkan nih, temennya bikin kesel. Kalian bisa saja memilih untuk, yaudahlah dimaafkan aja. Ada yang kayak gitu? Enggak dimaafin. Atau memilih yang kedua, temennya ada buat marah. Ya udah, saya pergi dulu. Saya tenangin dulu. Kalau saya di situ mungkin nanti berantem. Itu boleh kayak gitu. Kemudian ada gunakan iMessage. Apa itu maksudnya? iMessage itu ada rumusnya. Saya merasa, tulis perasaan kalian apa? Saya merasa marah, saya merasa kesepian, saya merasa malu, kemudian dan lain sebagainya. Setelah ini pas orang yang ngapain? Setelah kamu ngomongin saya, setelah kamu menghina saya, setelah kamu bohongin saya. Kemudian yang terakhir saya berharap. Nah, kamu maunya gimana? Taruh di harapan. Saya berharap kamu nggak gitu lagi. Jadi misalkan nih, ibu dibohongin, ibu marah nih sama murid ibu misalkan. Ibu merasa kecewa. Setelah kamu bohongin ibu, ibu berharap kamu tidak mengulanginya lagi. Dari 8 ini, ada yang pernah kalian lakukan? Ada? Yang mana? Nggak ada? Belum ada. Jadi kalau kalian marah, kalian ngapain? Diam aja. Kita akan mengerjakan kertasnya. Silakan isi nama dan tanggal. Yang paling atas yang ada gambar emoji, emoticon, itu artinya right now I'm feeling, artinya sekarang, saat ini, saya merasa, perasaan kalian yang mana? Sesuai dengan emojinya, silakan dilingkari. Nomor 2, lihat di bagian kiri bawah, ada tulisan I feel this way because, artinya saya merasa seperti ini karena, ini kan perasaannya kalian pilih nih, misalkan kalian pilih yang kayak gini. Kalian merasa ini misalkan sedih, karena apa? Bagian kiri ini artinya something that might help is, sesuatu yang mungkin bisa membantu adalah, misalkan nih, kalian merasa sedih, kalian merasa senang, sesuatu yang bisa membantu mungkin cerita sama teman. Jika saya merasa A, B, atau C, saya akan melakukan apa? Misalkan, jika saya merasa marah, saya akan menghitung sampai 10 misalkan. Apa yang kamu pelajarin hari ini? Jika saya merasa sedih, mungkin saya akan bercerita sama teman. Apa yang kalian lakukan kalau timbul perasaan yang tidak menyenangkan, kalian mau melakukan yang mana? Sudah?
Silakan kembali ke tempat duduk. Ada yang berkenan menceritakan ke depan atau membacakan kertasnya? Gak mau? Kalau nggak mau, Ibu akan membacakan tanpa nama. Hari ini sekarang dia merasa ngantuk karena tidak tidur semalam. Sesuatu yang membantu mungkin mencuci muka. Oke, boleh. Hari ini merasa kecewa sama teman. Bagaimana membantu cerita sama temannya yang satu lagi. Terakhir, kita akan membayangkan kalau kalian sedang marah hari ini. Kita akan latihan yang paling mudah, hitung sampai 10. Kalian bayangkan punya pengalaman marah, rasanya marah gimana? Silakan kita hitung bersama-sama. Pertama, kalian bayangkan dulu perasaan apa yang bikin kalian marah. Sudah? Sudah? Biasanya kalau marahnya masih ada tuh, masih tersisa tuh. Sekarang kita akan latihan hitung sampai 10. Ibu hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sudah hilang marahnya? Belum. Kita ulang lagi nanti. Kalau begitu caranya ya. Kalau misalkan kalian marahnya belum hilang, kalian hitung lagi. Ada yang udah? Oh, belum. Kemudian ada satu teknik namanya relaksasi. Relaksasi ini gunanya kalau ada perasaan-perasaan yang tidak nyaman, kalian akan lebih sedikit tenang. Caranya itu ada rumusnya 4, 7, 8. 4 itu kalian tarik nafas, 7 itu kalian tahan nafasnya, 8 kalian hembuskan lewat mulut sampai bunyi kayak gitu. Bisa kita praktekkan? Yang 4-nya kalian tarik nafas lewat hidung. Siap? Tarik nafas lewat hidung. 1, 2, 3, 4. Tahan. 6, 7. Hembuskan lewat mulut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang sekali lagi tapi kalian pakai hitungan kalian sendiri. Siap? 1, 2, 3. Silakan tarik nafas, hitung sendiri. Tahan. Hembuskan. Kalau benar, itu akan melegakan kalian. Kalau salah, biasanya tidak berpengaruh apa-apa. Oke, nggak pengaruh. Ada yang salah berarti tekniknya. Atau perasaannya tadi itu kayak biasa aja. Oke, kita sudah di penghujung pembelajaran. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Ivan, apa yang kita dapat hari ini pelajarannya? Apa nih artinya? Good. Terima kasih untuk hari ini. Sampai berjumpa minggu depan. Mungkin materi kita tentang tumbuhkan resiliensi. Kalian boleh istirahat. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 7 jurus yang akan ku ingat.